طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات أيها طلبة العلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Ini untuk para ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'ah. PDF ya, buku dalam bentuk PDF sudah dibagikan di dalam grup, yang insya Allah dapat dibaca untuk mempermudah pelajaran. Lakulihal belum bisa untuk menampilkan ya rekaman seperti itu, layar, berbagi layar seperti itu ya. Jadi nanti bisa disimak setelah pembelajaran di kanal YouTube Rasail Mufidah untuk dipelajari kembali, didengarkan kembali bila tertinggal dan lain sebagainya. Baik. Kita lanjutkan dari pertemuan kita yang kemarin. Alhamdulillah. Dan untuk tamrinat atau tamrin latihan ya, itu kita lewatkan di dalam pertemuan kita, sehingganya nanti ini bisa dikerjakan sendiri atau masing-masing ya, sebagai PR seperti itu, atau latihan dalam bentuk latihan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini adalah sesuatu hal yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga pertanyaan di sini tidak keluar dari pelajaran ya, jadi tidak perlu bingung, mudah insyaallah ya, sahal insyaallah. Nanti kalau tidak tahu bisa ditanya di grup. Kemudian kita masuk kepada halaman 9 ya, halaman 9 di dalam PDF ini. Halaman 9, bab yang baru ya, masih di dalam pertanyaan ya, istifham, yaitu man hadza ya, man hadza. Kalau sebelumnya kita menggunakan huruf istifham ma, maka sekarang kita menggunakan huruf istifhamnya itu huruf man ya, huruf man. Ma itu kemarin sudah kita jelaskan ya, barakallahu fikum, adalah untuk li ghairi aqlin, untuk kata benda yang tidak berakal. Adapun man ya, man hada ya, ini sama, masih dalam konteks pertanyaan. Akan tetapi man ini diperuntukkan untuk lil aqli ya, untuk kata benda yang berakal seperti itu ya, baik itu orang ataupun hewan dan sebagainya. Maka dia menggunakan man kalau untuk yang berakal ya, seperti itu. Kalau untuk yang tidak berakal bagaimana? Yaitu menggunakan ma. Ma hada kitabun, seperti itu. Ma hada, apa ini? Hada qalamun, ini adalah pena. Tapi kalau untuk yang berakal maka kita menggunakan man. Man hada ya, siapa ini? Seperti itu ya. Taib. Kemudian kita masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama man hada ya, siapa ini? Kemudian jawabannya adalah hada tabibun ya, hada tabibun, ini adalah seorang dokter ya, bukan dokter tapi dokter ya. Dokter itu untuk kesehatan seperti itu, gelar untuk
tenaga medis, ya, dokter. Ini adalah seorang dokter, ya, ahli kesehatan seperti itu. Ini adalah mufradat baru, kita dapatkan di sini mufradat baru. Ya. Man adalah huruf istifham mabni, ya, dia itu mabni. Mabni atas apa? Ala sukni, ya, sukun. Demikian juga hadza sama, mabni ala sukun. Man hadza? Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Kemudian selanjutnya, barakallahu fikum, man hadza? Hadza waladun. Ya, siapa ini? Ya, ini adalah seorang anak kecil. Ya, ini adalah seorang anak kecil. Ini gambarnya di sini memegang permen seperti itu. Kemudian setelahnya, man hadza? Hadza talibun. Ya, siapa ini? Ini adalah seorang siswa, ya, seorang penuntut ilmu seperti itu. Baik itu ilmu syar'i ataupun, ya, ilmu lainnya di luar daripada ilmu syar'i. Talibun, bahasa Arabnya talibun, atau muradifnya apa? Tilmizun, ya, seorang siswa seperti itu. Ya, dicatat mufradatnya. Dari setiap pertemuan kita insya Allah nanti akan didapati setiap pertemuan kita itu ada mufradat atau kosakata baru, ya. Adapun pengulangan itu gunanya untuk menguatkan, ya, para pembelajar agar semakin kuat di dalam mengenal kosakata, ya. Ketika didapati suatu kosakata yang gharib, yang asing, maka segera catat artinya. Ya, disegera catat artinya. Dikumpulkan mufradat, dihafalkan. Ini adalah modal seorang penuntut ilmu, barakallahu fikum, ya, untuk dia mempelajari ilmu bahasa Arab. Kemudian di sini sudah mulai jumlahnya ditambah di dalam kalimat ini ditambah. Dengan apa? Dengan hamzah istifham, ya. Kemarin kita sudah bahas ma itu hanya untuk yang yang tidak berakal. Adapun yang hamzah istifham itu gunanya untuk yang berakal maupun tidak berakal. Maka pada kalimat ini kita menggunakan dengan huruf hamzah istifham. Kenapa? Karena memang bisa untuk yang berakal seperti itu. Maka di sini dikatakan ahadza waladun, apakah ini adalah anak kecil, ya? Apakah ini adalah anak kecil, ya? Ahadza waladun, seperti itu. Maka jawabnya jangan lupa, kemarin kita butuh apa? Kalau menggunakan hamzah istifham, kita butuh apa? Harful jawab, ya. Baik itu na'am ataupun la, ya, huruf jawab seperti itu. Maka ketika pertanyaannya tidak sesuai, ya, maka kita jawab dengan menggunakan, ya, kata la, ya, tidak. Hadza rajulun. Ini adalah seorang anak laki-laki, ini adalah seorang laki-laki dewasa, ya. Kalau walad itu digunakan, ya, untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah anak kecil, tapi kalau menggunakan kata rojul itu dikhususkan, ya, kepada laki-laki dewasa. Meskipun walad maknanya sama, anak laki-laki, tapi ini anak kecil. Ya, kalau rojul laki-laki tapi dia dewasa seperti itu. Ya. Sekali lagi, ahada waladun, apakah ini adalah seorang anak kecil? La, ya, hada rojulun. Tidak, ini adalah seorang lelaki dewasa. Taib. Lanjut ke halaman 10. Halaman 10. Nah, di sini min suratil hayawanat, ya. Ini terdapat sudah masuk gambar-gambar binatang seperti itu. Ada tambahan nama-nama binatang. Ya, taib. Kemudian yang pertama, ma hadza, ya, apa ini? Nah, ini menggunakan ma istifham, ya. Ma istifham. Maka jawabannya langsung. Hadza masjidun. Ini adalah masjid, ya. Kemudian setelahnya man hadza. Nah, ini menggunakan kata man, harus diperhatikan betul-betul, ya. Kapan kita menggunakan ma istifham, kapan kita menggunakan hamzah istifham,
kapan kita menggunakan man istifham, untuk siapa, untuk apa, bagaimana, kemudian jawabannya seperti apa, kita harus paham ya. Ini Masya Allah Durus Lughah ini meskipun baru pelajaran-pelajaran pertama, pelajaran-pelajaran dasar pertama, baru halaman-halaman pertama, kita sudah banyak mengenal ya, banyak mengenal, dilatih untuk benar-benar mempraktikkan di sisi qiraah kita, bacaan kita, kemudian kitabahnya kita, tulisan kita di dalam mengerjakan tamrinat ya, kemudian hafalannya kita di dalam menghafal setiap kosakata ya, kemudian dilatih kecekatan kita di dalam memahami siap konteks ya, sehingga kita tidak asal-asalan berbicara bahasa Arab. Dan ini insya Allah dengan bahasa fusa seperti itu, fusa ya. Bahasa Arab itu ada dua, bahasa fusa atau bahasa amiyah. Tapi yang dimaksudkan oleh apa namanya pelajaran bahasa Arab itu adalah fusa, karena fusa ini adalah bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya para sahabat, bahasanya ahlul jannah dan sebagainya. Adapun amiyah itu bahasa yang memang tidak terstruktur seperti itu, tidak ada aturan baku dan itu bebas. Bahasa sederhananya, amiyah itu adalah bahasa pasar, ya, bahasa masyarakat umum yang mereka itu tidak mempelajari ilmu bahasa. Ya, adapun fusa itu erat atau dekat dengan para penuntut ilmu, para pembelajar. Ya, jadi orang yang menggunakan bahasa fusa adalah orang-orang yang terpelajar, ya, orang-orang terpelajar. Kenapa? Karena memang mereka mempelajari ilmu bahasa itu dengan bahasa fusa, ya, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bahasa amiyah itu di luar dari pembelajaran, ya, seperti itu. Taib. Kemudian setelahnya ya, man hadza, siapa ini? Ya, jawabnya hadza tajirun. Ya, siapa ini? Siapa orang ini? Kan seperti itu. Maka jawabannya adalah ini adalah seorang pedagang. Ya, ini adalah seorang pedagang dengan apa? Isim fa'il, tajirun, fa'ilun, seperti itu. Ya. Hada tajirun. Tajirun adalah seorang pedagang. Kemudian ya, kita masuk ke dalam pengenalan nama-nama hewan. Akramakumullahu jami'a. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Hada kalbun. Ya, hada kalbun. Ini adalah seekor anjing, seperti itu. Ya, hada kalbun. Kemudian setelahnya ahada kalbun, kemudian kita menggunakan kembali hamzah istifham. Ahada kalbun, apakah ini adalah anjing? Ya, tidak sesuai tentunya jawabannya, karena di gambar itu adalah kitun, kucing. Maka kita menggunakan kata la di awal untuk menafikan daripada pertanyaan tersebut. La, bukan, hada kitun, ini adalah kucing, ya, seperti itu. Tidak atau bukan, ini adalah kitun, ini adalah kucing. Kemudian hada himarun, ya, hada himarun, ini adalah apa? Keledai, seperti itu, keledai, ya. Kemudian setelahnya ahada himarun, ya, apakah ini adalah keledai? Menggunakan apa? Hamzah istifham. Maka jangan lupa untuk meninggalkan ya jawabannya dulu dengan harful jawab, baik itu na'am ataupun la. Maka jawabannya tentu tidak sesuai. Kita katakan la, bukan, hada hisanun, ini adalah kuda, bukan keledai. Seperti itu. Ya. Taib. Kemudian wa ma hada. Nah, di sini ada waw, ya. Waw. Waw itu kalau di dalam ilmu nahwu pada jumlah atau kalimat itu maklumnya adalah waw atof, ya, sebagai penggandeng daripada kalimat sebelumnya. Kalau diartikan waw itu adalah artinya dan, seperti itu. Tapi bisa juga dalam konteks lain, misalnya waw qasam, ya, wallahi, seperti itu. Itu untuk bersumpah. Waw di sini artinya dan, ma di sana huruf istifham, ya. Hada di sini adalah
isim isyarah ya untuk lil qarib, untuk dekat. Wa ma hadza, dan apa ini? Wa ma hadza, dan apa ini? Maka jawabnya hadza jamalun, ya, hadza jamalun. Seperti itu. Ini adalah unta, ya, ini adalah unta. Ya. Hadza jamalun. Ini adalah unta. Baik. Ya, kita cepat saja. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan atau materi selanjutnya. Ma hadza, apa ini? Ya. Hadza dikun. Ini adalah ayam jantan, ya. Muradifnya bisa juga dengan dajajah, ya, dajajah. Ayam seperti itu. Ya, jadi dikun ini khusus untuk ayam jantan. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun. Ini adalah ayam jantan. Ainam. Kemudian mustamir. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun, ya. Hadza mudarrisun, ini adalah seorang pengajar, ya. Ini adalah seorang pengajar, mudarris atau muradifnya muallim, ustadz dan sebagainya. Tip. Kemudian selanjutnya, barakallahu fikum, ahadza qamisun, ya, apakah ini adalah, ya, qamis itu apa kemarin, barakallahu fikum, kemeja, ya, kemeja. Qamis kalau dengan lahjah Mesir, qaf itu mereka menyebutnya dengan kata ghain, ya, qamis. Seperti contoh qahwah, ya. Mereka mengatakan qahwah, hayya tashrabal qahwah. Nah, seperti itu. Ya, mari kita ngopi, ya, ngopi dengan kata ghain. Ya, ini hanya sekedar tambahan saja. Ahadza qamisun, apakah ini adalah kemeja? Maka jawabannya la. Kenapa? Karena didahului oleh hamzah istifham tadi. Maka jawabnya la. Hadza mindilun. Ini adalah sapu tangan atau serbet. Ya, sapu tangan atau serbet. Kemudian sudah masuk ternyata kepada tamrin, ya, latihan. Ya, latihan. Taip, kalau untuk tamrinat atau tamrin ini, ya, ini adalah PR atau dikerjakan masing-masing oleh antum semua, ya. Iqra waktub, ya, artinya baca dan tulislah. Kenapa? Karena memang pembelajaran kita di dalam kitab Durusul Lughah ini aslinya itu dihadapkan dengan para siswa, para tulab, ya, para tulab, sehingga mereka berinteraksi secara langsung antara pengajar dengan pembelajar seperti itu. Ya, adapun kita ala kulli hal memang mungkin hanya bisa berdasarkan lewat online, tapi tidak mengapa. Insya Allah kita meraih faedahnya secara maksimal dengan berbagai macam kekurangan, tapi ahsannya memang ini dibuat secara langsung seperti itu, ya. Iqra waktub, fi'il amr semua, ya, baca dan tulislah. Ini perintah kepada para pembelajar, ya. Kemudian soalnya seperti itu dari 1 sampai 10, ya. 1 sampai 10. Taib, selesai, ilahuna wallahu musta'an. Insyaallah kita lanjutkan pada dars yang kedua, ad-darsus tsani, di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu